Danau Galilea atau Danau Kinneret atau Danau Genesaret. Ini adalah kapal pakai nanti untuk menjelajah Danau Genesaret. Makan siang di Danau Genesaret, akan makan ikan petrus. Roti pita, rotinya namanya pita, pakai makan dengan lauk pembuka. Nah, inilah ikan petrus. Ikan petrus dari Danau Galilea. Gampang Mister. Oke. Nyanyi Romo. Nyanyi lagu kebangsaan bentar. Ya. Ada lagu. Bentar, ada musiknya, Berdiri dong, berdiri. Rumah Ternala Ikan. Betsaida, saudara-saudari, di sebelah kanan, ya, di sebelah utara timur, di sebelah kanan. Betsaida ini tempat di mana lahir Petrus. Iya. Dan juga saudara dan saudari sekalian, kita bisa melihat sudah kota Tiberias. Dan sesudah Tiberias, gunung ini bernama Gunung Arbel, bukan Gunung Annabel, ya. Gunung Arbel. Dan di bawah di kaki Gunung Arbel ada satu tempat yang bernama pada zaman Yesus, pada zaman Alkitab, Magdala. Dan Maria Magdalena, saudara dan saudari, berasal dari tempat ini, dari kaki gunung ini. Dan Migdal di bahasa Ibrani berarti menara. Ya, Maria Magdala berasal dari sana. Dan kita sekarang, saudara dan saudari sekalian, pergi ke kibbutz Ginosa.
Jadi Kibus Kinosar kita ditemukan perahu. Perahu seperti perahu ini, tetapi perahu yang ditemukan di dalam laut dekat. Kibus Kinosar, perahu dari zaman Yesus, dan perahu ini 2 kali lipat besar daripada perahu yang ditemukan di sana. Tetapi nama dari perahu ini, baik teman-teman sekalian, saudara-saudari, kita akan merenungkan salah satu nats atau ayat dari kitab suci yang kiranya dulu terjadi di zaman Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya. Kita semua mengenal peristiwa ini, yaitu angin ribut diredakan. Dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu mulai teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Ya, saya pikir ikan aneh-aneh begitu, pokoknya tidak ada di tempat kita. Tapi bukan itu masalahnya. Kira-kira ketika zaman Yesus, disinilah Yesus, kalau kita baca kitab suci, sering naik di atas perahu, sering pergi memancing, sering menjala ikan bersama dengan murid-muridnya. Karena dalam kitab suci sejauh saya pelajari dan saya baca, murid-murid Yesus itu adalah pelaut, ya, nelayan. Dan saya kira mereka dari sinilah mereka itu berasal. Nah, satu peristiwa yang dicatat dalam kitab suci ialah peristiwa Yesus meredakan angin, ya, angin taufan lagi. Apakah betul waktu itu angin taufan terjadi atau bagaimana? Bisa saja terjadi, apalagi dikatakan tadi perahu dulu, perahunya Yesus itu lebih kecil daripada perahu seperti. Hidup beriman seseorang, sekalipun dia bersama-sama dengan Yesus siang malam, tiap hari seperti murid-murid Yesus, namun mereka toh masih kadang-kadang tidak kuat, ya. Masih kadang-kadang seperti perahu itu diombang-ambingkan oleh kehidupan. Murid-murid Yesus sendiri tinggal di atas perahu yang sama dengan Yesus, tapi mereka tetap khawatir, takut bahwa mereka akan tenggelam
karena angin topan menerpa. Kalau kita sekarang ini berpikir, untuk apa takut? Tuh ada Tuhan Yesus, mari kita tidur-tidur saja. Nanti urusannya Tuhan Yesus mau tenggelam, tidak tenggelamkah? Kata Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus selamat sendiri nanti? Ya, tapi itulah kitab suci memberikan suatu pesan bahwa bisa saja orang yang mungkin sudah mapan, sudah pergi jalan-jalan seperti ini, bahkan tinggal bersama dengan Yesus, bisa bimbang, ragu dalam menghadapi cobaan-cobaan di dunia ini. Ya, kita menghadapi kesulitan, tantangan, kita menghadapi penyakit, seperti tadi juga dalam doa di kapel di Gunung Tabor. Mungkin ada anggota keluarga kita yang mungkin salah jalan, yang tidak mau dengar dan sebagainya. Itu cobaan. Nah, tinggal bagaimana orang menghadapi hidup ini dengan sikap yang tegar. Ya, hidup pada prinsipnya adalah suatu persiarahan, suatu pelayaran. Kehidupan gereja, dalam salah satu lagu di Mada Bakti itu dikatakan hidup gereja itu bagai bahtera, ya, yang sedang mengarungi samudra. Nah, bahtera ini, gereja kita ini akan sampai pada tujuan kalau kita mempunyai dasar yang kuat, ya. Gereja kita, baik Katolik maupun Protestan, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, menghadapi banyak cobaan, namun tetap berdiri kokoh. Karena iman kepada Yesus itu juga tidak berubah. Yesus dahulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Tinggal apakah orang itu mempunyai iman sekali lagi yang mantap, gereja mempunyai iman yang mantap kepada Yesus atau tidak. Menjelang bulan Februari atau Maret yang lalu, saya tidak pernah berpikir ke sini, terus terang. Tidak pernah bermimpi, dan bahkan mungkin juga tidak pernah meniatkan. Tapi itu rencana saya, ya. Terus entah bagaimana keluarga Dr. Chandra bersama istri dan Pak Petrus bersama dengan istri datang di kamar saya, mengatakan ada rencana begini, Pastor. Saya bilang, apa? Mereka mengatakan kita rencana mau pergi siara Napatilas di Tanah Suci. Saya bilang, saya belum bisa iakan, ya, waktu itu. Tapi beberapa hari kemudian saya pikir-pikir juga, redung-redungkan mungkin kesempatan yang baik untuk lebih memperdalam iman melalui Napatilas siara suci ini. Jadi antara apa yang saya pikirkan, apa yang mungkin saya tidak pernah cita-cita, bahkan saya tidak pernah berusaha untuk itu terjadi. Nah, itulah artinya apa yang kita rencanakan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, atau apa yang tidak kita pernah rencanakan bisa saja terjadi, ya. Nah, itulah penyelenggaraan ilahi. Sulit apa tidak mengalami kesulitan tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah susah. Yesus sendiri susah. Tidak mengalami kesulitan bahwa kita tidak akan mati. Ya, Yesus sendiri mati, kan, tapi kemudian bangkit. Nah, di sini dibutuhkan suatu sikap yang disebut dengan sikap takwa, ya, sikap beriman. Mari kita serahkan hidup kita, baik di saat kita susah maupun di saat kita senang, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan dalam teks lain mengenai peristiwa-peristiwa Yesus dengan murid-muridnya. Yesus juga mengulurkan tangan kepada murid-muridnya yang hampir tenggelam, mengatakan, mengapa kamu ragu-ragu? Datanglah kepada saya. Maka tadi Pak Cepi mengatakan, siapa yang berani berjalan di atas air? Ya, dulu murid-murid Yesus tidak berani, tapi karena Yesus meyakinkan bahwa segala sesuatu bisa terjadi kalau kamu mau percaya sama saya, maka terjadi. Dan itulah yang melatar belakangi seluruh peristiwa mujizat-mujizat yang terjadi, yang kita baca di dalam kitab suci, dan 90% terjadi di wilayah ini, ya. Kita mohon kepada Tuhan, mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita dikuatkan, diberi peneguhan oleh Tuhan, diberi petunjuk oleh Tuhan, lebih-lebih diberikan kebahagiaan hidup. Ada yang ingat di tengah tahu, lagu rohani ada tahu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
ada di dalamnya kayu, ya, baut dari kayu, dan dengan satu orang, satu keledai, ya, bisa Keledai. ya, bisa putar ini. Dan ini menarik, saudara dan saudari, sebab itu di Taman Getsemani ada pada zaman dahulu bilang nama Getsemani berarti dari bahasa Ibrani Gatmani, dan ini berarti kilang zaitun. Getsemani. Ini adalah gereja di Tabak. Penggandaan 205 ikan. Di sini tempat ini bernama Tabka. Tapi pada zaman Yesus tempat ini bernama Heptapegon. Hepta di bahasa Yunani ini 7. Pegon mata air. Kita bisa melihat lambang dari 7 mata air ini. Ada 7 ikan, ya, 7 ikan yang lambang dari 7 mata air ini. Sudah itu, saudara dan saudari sekalian, waktu orang Arab datang ke sini, mereka memperpendek nama Heptapegon. Ada huruf P, mereka bilang huruf B. Waktu mereka memperpendek ini, nama ini menjadi dari Heptapegon, 7 mata air, Tabka dengan huruf B. Ya. Dan di sini menurut cerita tradisi, ada mukjizat dari 2 ekor ikan, 5 roti. Dan ini terjadi menurut tradisi di dalam gereja ini. Ada satu batu karang di sana. Dan depan batu karang ini kita bisa melihat mozaik yang terkenal dari 2 ikan dan 5 roti. tetapi harus hitung jumlah dari roti yang di dalam baku. Ya, menurut cerita dari Injil kita tahu bahwa ada banyak orang di sini. Dan waktu Yesus mengadakan 2 ikan dan 5 roti, ada cukup supaya 5.000 orang bisa makan, belum terhitung wanita dan anak-anak. Dan ada cukup supaya bisa kembali sisa di dalam 12 keranjang atau bakul. Pada akhir abad kelima, gereja ini dibangun oleh orang Bizantin, ya? Dan semua mozaik yang indah berasal dari abad kelima, dari zaman Bizantin. Ada di sini mozaik yang paling indah di seluruh Israel. Sudah itu gereja ini dihancurkan. Orang dari zaman perang salib membangun ini kembali, tetapi orang dari Alman dan orang Benediktin membangun ini di dalam gaya dari gereja yang lama. Saudara dan saudari sekalian, kita bisa masuk ke sana, bisa foto-foto.
Gimana sih? Ini batu ini yang ditempati Yesus semacam altar. Altar. Itu membuat mujizat untuk 5 roti 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan ya. Ini batu ini Batu ini lah ya. Taruh di atasnya. semacam altar dulu.